Ketemu lagi dengan kami di video berikut ini. Topik kali ini tentang persulangan pak-pak. Video sebelumnya kita sudah bicara tentang sulang silima dalam arti kata kerja dan kata sifat, dan sulang silima dalam arti kata benda. Dalam arti kata benda, sulang silima berarti adalah tentang persulangan. Persulangan ini adalah bagian-bagian daging yang wajib diserahkan kepada sejumlah kerabat, yaitu yang terdiri dari kerabat perisang-isang atau yang tertua, pertulan tengah atau yang di tengah, kemudian pucan diadep atau prekur-rekur kepada yang terkecil. Kemudian kepada beru atau pihak penerima gadis yang disebut juga dengan takal pegu, ekor pegu, diangkip beru labe. Kemudian ada sulang puang yang terdiri dari puang bena, puang pengamaki, puang bena nyari, deket atau dan puang labe. Bagian daging apa yang diberikan kepada semua kerabat tersebut? Pertama, kepada kesukutan atau pemilik atau pelaksana utama upacara adat, maka bagian daging untuk dia adalah bagian kepala yang disebut dengan perisang-isang atau isangna. Kemudian kepada yang di tengah, yang diberikan adalah bagian pipi separuh, ditambah dengan satu tulang bagian tengah. Kemudian bagi yang terkecil yang disebut puncan diadep, maka yang diberikan adalah bagian ekor dari hewan tersebut. Kemudian ke pihak beru apa yang diberikan? Ke pihak beru ya atau yang penerima gadis itu adalah rusuk 4 buah, kemudian bagian sasap, rang-rang kahup separuh, ditambah dengan hati yang berempedu. Kemudian kepada kelompok puang yang diserahkan adalah tulang, yaitu yang dinamakan dengan tulan tengah. Semua puang tulan tengah inilah dibagi-bagi, mulai dari puang bena, puang pengamaki, puang bena nyari, puang labe, dan sebagainya. Kemudian kepada kerabat lain, selain yang 5 ini tentu banyak lagi. Misalnya kepada pamere, maka diberikanlah daging bagian ekor. Pamere ini adalah 2 orang lelaki yang istrinya bersaudara kandung. Kemudian kepada tuan tanah yang disebut dengan sukut nitalun, maka yang diberikan adalah betis. Kemudian untuk penatua atau situa-tua di dalam kampung atau kuta tersebut, maka diberikanlah pipi separuh tapi ada giginya, ditambah dengan bagian daging sebelah leher yang disebut kaliang. Kemudian kepada juru bicara adat atau disebut perkata-kata atau persenabul, maka yang diberikan adalah tulang bagian dada yang disebut dengan rang-rang kahup, ditambah dengan piah. Kemudian kepada para pemimpin yang disebut pergem-gem, pertaki,
atau sekarang ini kepala desa, maka yang diberikan adalah bagian dada ditambah daging. Kemudian kepada pengurus jamaah, baik yang pengurus jamaah Kristen maupun Islam, maka diberikan sebagian daging ditambah dengan daging dari sebelah leher. Kemudian yang menyembelih juga akan diberikan sedikit bagian daging dari bagian leher, yaitu kaliang. Kemudian kepada tamu undangan lainnya, termasuk supan-supan atau handai tolan dan lain-lain, maka diberikan juga sedikit daging dari bagian ekor lembu tersebut, lembu atau kerbau tersebut. Jadi sulang di sini artinya adalah hak dan kewajiban. Hak artinya berarti yang penerima itu selain unsur sulang silima, termasuk juga kerabat-kerabat lain. Kewajiban berarti pelaksana pesta yang disebut tadi kesukutan wajib menyediakan hewan yang khusus dibagi, yaitu bisa berupa kerbau. Kalau kurang secara ekonomi bisa juga disembelih kambing. Demikianlah secara teoritis tentang persulangan dalam sulang silima Pak-Pak. Untuk prakteknya tentu kita nanti akan membuat video khusus, langsung kita buat simulasi, kita sembelih satu hewan kambing, kemudian kita belah-belah sesuai dengan pembagian sulang dan sesuai dengan hak kewajiban semua unsur sulang silima dan kerabat lainnya. Demikianlah kira-kira penjelasan singkat kami tentang persulangan Pak-Pak dalam sulang silima. Juah-juah banta karina, oang.